sampai tidur habis sholat subuh. Habis sholat asar itu mengakibatkan nanti jadi gila. Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan Cirebon. Khamsatu awqutin wa khamsatu awqatin la yusolli fiha illa sholatan laha sababun ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tarfa'a qadra rumhin wa idha stawat hatta tazula wa ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu wa indal ghurubi hatta yatakamalu hatta yatakamala ghurubuha. Pasal menerangkan yang tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Waktu apa saja. Jadi waktu-waktu menerangkan waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah kecuali mempunyai sebab atau karena ada sebab. Kalau nggak ada sebab tidak boleh kita melaksanakan sholat tersebut. Apa saja? 1. Setelah sholat subuh itu tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah kecuali ada sebab barangkali. Entah sebabnya karena anaknya sakit, terus kita karena sakit akhirnya sholat supaya sembuh, karena supaya sembuh supaya jadi cepat sehat, akhirnya sholat hajat barangkali. Nah, sholat hajat, sholat asar pas, ataupun syukuran anaknya, kita puji syukur kepada Allah, sholat 2 rakaat sholat mutlak barangkali. Anaknya lulus atau wisuda atau mendapatkan barangkali, itu namanya sebab. Boleh kalau ada sebab. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah apa saja, yaitu setelah sholat subuh sehingga atau sampai keluar atau terbit matahari. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari tidak boleh. Dan ketika terbit matahari sampai sempurna dan naiknya matahari, nah itu tidak boleh juga. Jadi habis subuh sampai terbit matahari tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sampai terbit matahari. Nah, pas terbit mataharinya pun itu juga diharamkan kita melaksanakan sholat sunnah. Tidak boleh sholat sunnah apa aja, tidak boleh sampai benar-benar sempurna naik. Artinya kelihatan habis terbit, udah terbitnya sempurna ini maksudnya kan matahari ini keluar, terbit ini dikit-dikit kan. Nah kalau itu separuh itu hukumnya haram. Nah sampai habis keluar semua matahari itu penuh. Nah ini juga masih haram, masih tidak boleh nih. Nanti kalau sudah naik sedikit dari keluar semua itu naik sedikit, nah itu nanti baru kita boleh, namanya sholat syuruk atau isyraq, sholat syuruk mencorongnya matahari. Nah itu disunatkan. Nah ada sholat syuruk, nanti sholat duha. Nah, boleh, tapi sesudah naik sedikit. Jangan pas sudah keluar semua bunder-bundernya itu baru keluar, itu masih tidak boleh. Harus disempurnakan dan naik sedikit. Sudah sempurna keluar semua, naik sedikit, nah itu sudah disunahkan. Namanya sholat syuruk. Wa idza stawat hatta tazula. Tadi ada 5 yang tidak boleh, yaitu tadi setelah sholat subuh sampai
terbit matahari. Terus keduanya ketika terbit matahari sampai sempurnanya keluarnya bunder-bundernya matahari sampai naik. Naik, dan itu naik sedikit baru boleh. Yang ketiga, wa idza stawat hatta tazulah. Yang ketiga, pas waktu beduk. Beduk itu zaman dulu sih nggak ada beduk sih, jadi waktu beduk. Artinya waktu istiwa itu waktu matahari lagi bener-bener kencang. Di atas kencang nih. Nah itu kalau pas kencang, belum lingsir, nah itu hukumnya haram. Kita melaksanakan sholat apa saja tidak boleh. Ntar kalau sudah lingsir hatta tazula sehingga lingser, udah geser sedikit dari kencang tadi lurus, terus geser sedikit baru itu disunahkan kita mau sholat sunnah. Kalau yang masih belum geser, nah kalau udah geser itu udah namanya masuk waktu zuhur. Kalau masih kencang, nah itu dilarang. Yang ketiga itu hatta tazula, sehingga geser sampai geser. Kalau udah sampai geser, nah itu boleh. Yang keempat, wa ba'da sholatil asri hatta taghrubas syamsu. Yang keempat ya adalah setelah sholat asar juga tidak boleh. Sholat apa sunnah apa saja pokoknya nggak boleh itu sampai terbenam matahari atau masuk maghrib. Nah kalau sudah kan dikit-dikit itu mau terbenamnya itu sampai kira-kira terbenam semua. Ini udah terbenam semua, ini sempurna, ini juga masih haram. Nah kalau sudah plek kelihatan ininya udah nggak ada, nah itu baru dibolehkan lagi. Itu udah waktu masuk waktu maghrib. Itu yang keempat. Yang kelima, yang keenam, yang kelima terakhir. Wa indal ghurubi hatta yatakamala. Ghurubuha. Ketika terbitnya matahari, ketika terbenamnya matahari sampai sempurna. Jadi terbenamnya matahari sampai bunder-bunder total mancing kabeh. Nah, itu dilarang. Nah, kalau sudah melewati mancingnya sama dengan terbitnya itu udah melewati, nah, terbenam juga itu kalau udah melewati baru kita masuk sholat waktu maghrib. Udah ini ada 5 waktu yang udah mangga yang mau warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu yang tidak boleh sholat sunnah dan tidak boleh tidur juga, Salah satunya ya 2 waktu habis sholat subuh dan habis sholat asar. Nah, yang saya pertanyakan ada sejarah apa atau ada ketentuan apa sehingga dilarang untuk sholat atau tidur waktu sore dan habis subuh? Sejarah atau ketentuan apa gitu sekiranya bisa paham sayanya itu Pak. Matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis asar dan habis maghrib emang Rasulullah menerangkan, makanya melarang jangan sampai kita tidur habis sholat asar dan jangan sampai tidur habis sholat subuh. Habis sholat asar itu mengakibatkan nanti jadi gila, junun, jadi majnun, jadi gila. Makanya orang habis sholat asar tidur rata-rata, walaupun gak gila pun kadang-kadang kayak susah sadarnya kan lama, kayak bingung orang itu, pelalang pelolong kan itu. Jadi kalau kebiasaan bisa jadi nanti seringan pelalang pelolong jadi gila. Emang Rasulullah menerangkan begitu, makanya Rasulullah melarang itu habis sholat asar, jangan sekali-kali tidur habis sholat asar. Dan habis sholat subuh, kenapa dilarang? Karena itu mewariskan jadi fakir, jadi melarat.
Jadi susah nyari rezeki, susah nyambut gawe, susah dan lain-lainnya untuk menghasilkan rezeki yang berupa materi dan juga otak itu jadi cepat. Untuk orang yang masih belajar pun sama. Jadi belajarnya jadi nggak cepet hafalan, nggak cepet paham. Itu karena habis sholat subuh. Jadi habis sholat subuh, habis sholat asar itu. Habis sholat asar tadi mengakibatkan nanti menjadi gila dan pemikirannya juga jadi cepat sama. Pengaruh dalam pikiran cepat, pikirannya nggak cerdas, hafalannya susah juga. Nah, habis subuh. Kalau habis subuh, nah itu nanti mewariskan jadi rezekinya atau menjadi orang yang fakir. Rezekinya susah. Dan itu juga sama, pikirannya juga nanti cepat dan tidak gampang ketemu untuk memahami itu. Itulah ini. Silakan yang lain. Apa ya? Tentang sholat sehabis penerangan tentang sehabis subuh nggak boleh sholat sunnah apa ya? Nah terus sama terus asar tidak boleh sholat sunnah. Itu ada alasan apa gitu loh? Ya. Jadi alasan sini nggak pernah ada yang menerangkan, Rasulullah juga belum saya lihat bahwa menerangkan akibatnya nggak boleh. Karena ya asar nggak boleh kok subuh nggak boleh juga melaksanakan kecuali ada sebab. Kalau ada sebab boleh. Karena kita kedatangan tamu dari ini jadi kalau kita pas saking senangnya, saking syukurannya sehingga sholat barangkali. Atau karena tadi sehat sakit terus sehat, nah itu baru boleh kita melaksanakan yang dilarang-larang tersebut. Nah, adapun kenapa kok bisa dilarang habis subuh melaksanakan sholat, tapi emang itu jatuhnya hukum saja itu sih. Ya, bisa jadi barangkali, tapi belum ada sih yang menerangkan juga hadis-hadis dari saya dulu sampai sekarang itu belum ada, dan juga belum ada yang nemuin hadisnya kenapa sejarahnya. Tapi kalau sejarahnya itu sejarah jadi fakir, habis sholat subuh tidur, habis sholat asar bisa gila, emang Rasulullah menerangkan hadisnya itu ada, itu sih. Tapi kalau masalah sholat dilarang, emang itu tergolongnya makanya habis asar, habis pada subuh makruh tahrim sebenarnya, bukan haram haram banget buat buka. Makruh tahrim itu makruh yang mengakibatkan haram. Ya, jadi nggak haram banget. Jadi kalau kita mau laksanakan kita apalah terus dosa, enggak kayak gitu sebenarnya. Nggak dosa, tapi nggak ada faedahnya, maksudnya nggak ada pahalanya, bahkan ya tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau tidak diperintahkan Rasulullah ya percuma kita kan, nggak ada itu. Makanya dinamakan makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram, kayak gitu, bukan haram banget. Makruh tahrim namanya, makruh yang diharamkan, begitu. Nah kalau keterangan kenapa kok jadi makruh tahrim, ya itu hukum. Itu sih hukum namanya. Beda kalau tidur lah, itu kan bukan hukum. Kalau ini namanya hukum. Kalau tidur tadi itu bukan hukum namanya. Nah, emang itu sih ada akibat. Ada akibat. Kalau sholat kita melaksanakan kena dosa nggak akibat, nggak ada akibat. Namun yang nggak ada faedah gitu. Nggak ada faedah, nggak ada perintah Rasulullah kan. Jadi ya percuma kan begitu. Bahkan dilarang ya, kalau dilarang ya nanti kita bisa menyerempet ada dosanya. Karena apa? Makruh tahrim sih. Wah, itu hukum, Pak. Jadi kalau hukum itu ya bukan lari ke sejarah, bukan akibat kan. Makanya nggak pernah ada yang nerangkan hadisnya ini. Tapi kalau mengakibatkan fakir, habis sholat subuh tidur, mengakibatkan gila, kan ada hadisnya diterangkan. Begitu kan ini. Yang lain balik itu hukum. Jadi hukum itu semua hukum nggak harus ada sejarahnya.
ini haram, ini halal, caranya bagaimana enggak? Akibatnya gimana enggak? Ada. Nah, satu hal malih ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu hadiah atau kegembiraan atau rezeki atau segalanya kebahagiaan. Nah, di situ kan kita melakukan sholat syukur. Alhamdulillah. Gimana caranya pelaksanaannya? Apakah harus mempunyai wudhu? Atau ada takbirnya? Atau ada bacaan khususnya? Atau gimana? Matur suwun, begitu teman. Ya, jadi kalau yang namanya sholat pasti harus punya wudhu. Tapi kalau wiridan, gak punya wudhu gak apa-apa. Yang namanya sholat, baik itu sholat wajib ataupun sunnah, itu pasti harus punya wudhu. Karena saya sholat ya harus wudhu. Orang sholat ini syarat saya sholat harus pakai wudhu. Itu syarat jadi. Makanya kita harus pakai wudhu. Jadi kalau nggak pakai wudhu, sah nggak sholat? Ya nggak bisa, nggak sah. Yang jadi syarat. Nah, sholat apa namanya syukur sama. Oleh syukur. Jadi nanti syukurnya apa? Syukurnya syukur wudhu itu. Jadi nanti sholat syukur itu bagaimana? Sholat syukur ya tetap sholat mutlak, tapi kita bersyukur karena kedatangan apa? Kedatangan rezeki atau kedatangan siapa, kedatangan tamu barangkali yang ditunggu-tunggu ternyata datang. Nah, itu sholatnya tetap sholat mutlak, tapi karena bersyukur. Nah, ada sholat li syukril wudhu itu ya Rasulullah sendiri sebenarnya nggak melaksanakan, tapi yang melaksanakan siapa? Sholat Bilal, tapi Rasulullah nggak melarang, malah nanyain sholat apa Bilal kamu? Sholat li syukril wudhu ya Rasul. Oh ya udah terusin. Nah berarti kalau Rasulullah ngizinin itu berarti tergolong sun, walaupun Rasulullah sendiri tak nggak melaksanakan. Itu kan ini. Nah, iya sujud syukur ya tetap hari sujud syukur terserah kita doa di dalam sujudnya pakai biasa juga nggak apa-apa. Alhamdulillah, barokah doa-doa yang dibaca karena kita bersyukur sih. Barokallah li walakum walana arzaku barangkali terus disambung-sambung terserah, atau baca jawab ya Allah alhamdulillah kula ketukinan tamu keberkahan rezeki keberkahan segala-galanya muter apa di dalam sujud itu lamana kulai sujud dan yang ngoten sujud tilawah ya beda malih. Ini kan sujud ada rezeki tinggi orang sujud kita anak khususnya buat hari syukur itu kan macam-macam anu. Nah, karena ketibaran apa? Contoh, sing didukung dari presiden atau dari gubernur kan syukur kadang-kadang kan voter. Yang alhamdulillah Pak Prabowo dadi kan voter dan doakan Pak Prabowo. Alhamdulillah saya tetap jalikin Gusti Allah, namun kan berarti berdoa bahwa kita dapat apa namanya kebahagiaan. Nah, yang katanya tergantung manapun terserah jaluk kayak gitu. Maksudnya? Oh, iya sholat sih biasa. Sholat kan sholat 2 rakaat. Oh, sholat rakaat nanti sujud syukur sih selesai peragat. Assalamualaikum dan baru sujud syukur. Kayak kotor nggak ini? Ditutulin nih jurukun ada sujud syukur canes. Sholat kita tetap sholat. Namanya sholat kan karena syukur nanti kita melaksanakan sholat mutlak tetap kayak kotor. Nangko sujud syukurnya ya maulah. Kayak kotan saya bisa peragat tadi kita sujud. Nah, sujud karo Gusti Allah karena kita apa namanya muji syukur kepada Gusti Allah dipahi rezeki, dipahi keberkahan, dipahi kebahagiaan. Nah sehingga kalau sujud kayak kotan. Nah kalau bacaan ya terserah. Nah, bapak yang bahasa di bahasa Arab ya saged. Nah, mohon go apa namanya? Bahasa Arab asjudu li syukri ya Allah ingsun sujud
Asjuduka ingsun sujud kepadamu ya Allah li syukri karena muji syukur ingsun. Bahwa bahasa Arab nih. Tapi orang ke bahasa Arab ini nggak masalah nih sih. Soalnya kan dari muji syukur niku tergantung apa sing dialokkan kan ngoten. Di sini ya doa iku nih sebenarnya sih. Mungkin kadang-kadang wong saking senengnya kan pada sujud luro kon bareng-bareng kayak ngoten. Nah, kata terserah mau apa dilaksanakan nganggo salat tah atau mboten terserah namanya sujud syukur kan dadak deh kadang-kadang. Nggih, jadi orang mesti kudu salat dikit. Maksudnya mau kan salat sing karena syukur maneh. Ana sujud karena syukur kayak ngoten ini. Nah, jadi salat karena syukur, syukur oleh kebahagiaan, kedatangan siapa, dapatkan rezeki barangkali. Ataupun kita sujud syukur karena apa sih didukung kita terus jadi, atau kita ngelamar itu terus jadi kayak ngoten. Kita ngelawan kejahatan kita langsung sujud. Biasanya bakal sujud-sujud sing muji syukur kita Allah karena mendadak. Karena mendadak. Iya, mawon. Atau wong sing mone dianggap salah sidang padahal bersalah tapi akhirnya dibebaskan mana karena emang orang salah akhirnya sujud syukur juga kan. Nah ini bukan dadak nah, ini tetap kita madapnya kiblat kayak koten aturan nih hari sujud banget kayak koten aturan kiblat. Enggak. Ini bagusnya tetap aturannya etikae madep kiblat. Nah, karena kiblat iki wis dadi arahan kang paling utama Ka'bah ya. Oh, jadi Gusti Allah tapi diarahkan ke Ka'bah. Jadi sesuai kita sujud sholat kayak ngoten. Apa mah aja ning perjalanan asal ini udah nggak tahu lagi buru-buru. Nggih. Yang penting kita kayak Gusti Allah. Sebenarnya sih beli masalah kayak koten. Bahasa jen karo sholat sih ada sujud. Tapi kang luwih abdol etikae ya tetap seperti sholat kiblat kayak koten. Ligo ini. Enggak, yang lain macam-macam. Hubungan kalian buruj atau kalian bintang-bintang boten. Karena bintang-bintang itu emang ana waktu 1 jam keluar niku bintang Jauza, Bilhut, Saroton dan lain sebagainya sih ada 7. Tapi niki memang ana waktunya wonten tapi boten diikut sertakan dengan buruj mau nggak bintang-bintangnya boten wonten namun wonten waktu sih jadi mungkin dilarang tas subuh tas sholat subuh atau di PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.